Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 18314520156. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai tentang ampul dan juga tentang sediaan infus. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari sediaan ampul. Ampul adalah wadah untuk injeksi takaran tunggal, satu kali pakai atau satu kali injeksi, yang terbuat dari bahan gelas berbentuk silindris dengan ujung runcing dan dasar yang datar. Tujuan pemberian sediaan injeksi ampul yaitu untuk memberikan bantuan kepada para pasien yang dalam keadaan tidak sadar yang tidak dapat diberikan obat secara peroral, sehingga pemberian obat secara injeksi atau ampul. Penggunaan ampul juga bertujuan untuk memberikan kerja obat yang lebih cepat, maka efek yang diinginkan dari penggunaan ampul injeksi tersebut lebih cepat pula kerjanya. Komposisi dari ampul itu ada dua, yaitu ada zat aktif dan zat tambahan. Zat tambahan itu biasanya menggunakan buffer, bahan antioksidan, kemudian surfaktan, bahan pengisotonik, contohnya itu seperti dektrosa dan NaCl. Kemudian bahan pelindung, contohnya dektrosa. Bahan penyerbuk, contohnya laktosa, dan bahan antimikroba, contohnya benzalkonium atau klorida, dan bahan pembawa. Jenis-jenis ampul itu ada dua. Yang pertama ada ampul semprot dan juga ampul silinder. Ampul semprot yaitu suatu istilah gabungan untuk wadah dan peralatan yang tidak hanya memiliki fungsi penyimpanan, melainkan sekaligus juga memiliki fungsi penggunaan. Mereka pada umumnya menggambarkan suatu kombinasi dari gelas dan juga dari karet dan juga dari logam. Ampul silinder. Pada ampul silinder, cairan injeksi dijumpai dalam sebuah silinder gelas yang satu bagiannya ditutup dengan sebuah penutup karet yang tebal dan penutup buatan yang berlaku sebagai torak. Sisi lainnya semata-mata ditutup dengan sebuah membran karet yang tipis atau membran bahan buatan yang ditusuk hingga tembus oleh sebuah jarum suntik atau jarum injeksi. Dari ujung belakangnya pada pemasangan ampul dalam sebuah peralatan semprot spesies. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknologi pembuatan ampul yaitu yang pertama ada sterilitas, kemudian pengisian, dan yang ketiga ada cara menutup ampul. Yang pertama itu sterilitas. Seringkali ampul-ampul juga perlu disterilkan dan sekaligus dihilangkan pirogennya. Itu untuk berlangsung pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Suatu pengenangan seperti itu mutlak diperlukan jika pengisian ampul semata-mata dapat berlangsung di bawah persyaratan aseptis. Kemudian yang kedua itu ada pengisian. Pada pengisian diperhatikan bahwa bagian dalam dari lemping ampul tidak dibasahi dengan cairan melalui kanula. Untuk diperhatikan adalah bahwa ampul-ampul dan juga wadah-wadah lainnya hanya diisi secairan yang dapat diinjeksikan hanya 90% volume totalnya. Jika tidak tekanan dalam yang muncul pada sterilisasi panas, maka menyebabkan ampul itu akan meledak karena terlalu penuhnya suatu volume. Cara menutup ampul itu ada dua cara. Yang pertama itu cara peleburan, yaitu suatu nyala api ditiupkan diarahkan pada lemping ampul yang terbuka dan ampul dileburkan di bawah putaran yang kontinu. Kemudian cara kedua yaitu tarik nyala api ditiup diarahkan pada bagian tengah-tengah dari gelembung ampul. Cara menghilangkan gelembung pada ampul yaitu caranya itu bisa kita, misalnya ini adalah contohnya adalah sebuah ampul. Nah, ampul ini memiliki gelembung di bagian kepalanya. Nah, kita bisa melakukan tindakan seperti ini. Nah, kita bisa menguntiknya begini. Nah, kalau
kalau kita sudah melihatnya cairannya sudah turun ke bawah, nah itu berarti bisa dapat disuntikan. Dan caranya lagi yang kedua itu dapat diputar seperti ini atau seperti ini. Kemudian cara memindahkan larutan anestesi lokal ke spoid. Nah, yang pertama, ketika ini sebuah ampul ingin kita patahkan, kita harus perhatikan di bawah di ujung kepalanya itu biasanya memiliki tanda untuk bisa dipatahkan. Yang pertama, tanda itu memiliki titik di bagian kepalanya. Nah, kalau sudah memiliki titiknya dapat kita patahkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Terus kalau misalnya kalau mau kita patahkan itu dapat kita gunakan handscoon supaya tangan kita itu terhindar dari terhindar dari luka atau pecahannya, misalnya salah mematahkan ampulnya. Nah, seperti ini. Begini ya caranya. Ketika sudah dipatahkan, kemudian caranya untuk mengambil sediaan yang ada pada ampulnya itu dapat kita gunakan spoid, tergantung dari berapa milinya sediaan ampul yang kita gunakan. Misalnya sediaan ampul yang kita gunakan itu memiliki misalnya sediaannya 0,5, berarti kita bisa gunakan spoid yang berukuran 3 mili. Keuntungan dari sediaan ampul yaitu obat memiliki onset yang kerjanya lebih cepat. Kemudian yang kedua, efek obat dapat diketahui dengan baik. Yang ketiga, biovaliditasnya sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang kelima, sangat membantu untuk yang diperlukan efek lokal untuk anestesi. Selain memiliki keuntungan, sediaan ampul juga memiliki kerugian, yaitu kerugian ampul yang pertama, rasa nyeri pada disuntikan, apalagi jika harus berulang kali. Yang kedua, kekeliruan pemberian dari atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian. Yang ketiga, sediaan harus diberikan oleh orang yang terlatih, seperti contohnya itu orang yang terlatih itu maksudnya ini dokter atau perawat. Sediaan infus. Infus adalah gelanik yang sederhana dan dibuat dengan menarik sari zat berkasia dari Simplesia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Macam-macam penggunaan sediaan infus. Yang pertama itu terapi pemeliharaan. Terapi ini diberikan pada penderita yang tidak dapat menerima asupan nutrisi atau cairan lewat mulut untuk masa yang akan lebih lama, 3-6 hari. Yang kedua, terapi pengganti. Pada keadaan pasien mengalami kehilangan banyak air atau elektrolit, misalnya pada pasien sedang mengalami diare berat. Yang ketiga, kebutuhan elektrolit. Terapi ini digunakan untuk menggantikan kebutuhan elektrolit yang hilang. Keempat, kebutuhan kalori. Terapi ini digunakan untuk penderita yang memerlukan cairan parenteral, diberikan dextrosa 5% untuk memperkecil kekurangan kalori yang biasanya terjadi pada pasien yang mengalami terapi penggantian pada pemeliharaan. Yang kelima, hiperalimentasi parenteral. Terapi ini merupakan infus yang mengandung sejumlah besar nutrisi dasar yang cukup untuk sintesis jaringan aktif dan pertumbuhan. Keuntungan sediaan infus yaitu obat memiliki onset mula kerja yang cepat. Kemudian yang kedua, obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, biovaliditasnya sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau dalam keadaan koma.
Selain memiliki keuntungan, sediaan infus juga memiliki kerugian. Kerugian yang pertama dari sediaan infus yaitu rasa nyeri pada saat disuntikan, apalagi kalau harus diberikan berulang kali. Yang kedua, memberikan efek psikologi pada penderita yang takut suntik. Yang ketiga, kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Yang keempat, obat hanya dapat diberikan oleh penderita di rumah sakit. Yang kelima, lebih mahal dari bentuk sediaan non steril hanya karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi. Jenis-jenis cairan infus itu ada dua. Yang pertama cairan kristaloid dan yang kedua ada cairan koloid. Cairan kristaloid itu cairan yang mengandung air, elektrolit dan atau gula dengan berbagai campuran. Cairan kristaloid itu dia terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada normal salin, kemudian yang kedua regen laktat atau RL, yang ketiga dextrosa, yang keempat ada regen asetat atau RA. Yang pertama ada cairan normal salin, yaitu cairan yang lebih disukai untuk dialkalisis metabolik, hipokloremik dan untuk melarutkan packing red block cis sebelum transfusi. Yang kedua ada regen laktat atau RL. Regen laktat adalah larutan steril dari kalsium klorida, kalium klorida, dan natrium klorida dan natrium laktat dalam air untuk injeksi. Yang ketiga dextrosa, salah satu jenis monosakarida yang merupakan kelompok sumber energi yang ditemukan pada tubuh setelah metabolisme karbohidrat dan berguna untuk menjaga kestabilan tubuh dan otak. Yang keempat itu regen asetat atau RA. Regen asetat memiliki profil yang serupa dengan regen laktat. Penggunaan regen asetat sebagai cairan resusitasi patut diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati berat seperti sirosis hati dan asidosis laktat. Cairan koloid merupakan larutan yang terdiri dari molekul-molekul besar yang sulit menembus membran kapiler, digunakan untuk mengganti cairan intravaskular. Cairan koloid itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada albumin, jenis protein terbanyak di dalam plasma yang mencapai kadar 60%, berfungsi mengangkut molekul-molekul kecil melewati plasma dan cairan sel. Kemudian yang kedua ada HES, merupakan golongan koloid sintesis yang paling umum digunakan. Yang ketiga ada dextran, banyak digunakan untuk operasi atau pengobatan darurat terhadap shock, untuk meningkatkan volume plasma darah, profilaksis trombosis, kemudian menaikkan volume dan memperbaiki reologikal. Yang keempat gelatin. Gelatin merupakan salah satu cairan koloid yang mengandung protein hewani. Salah satu kegunaan cairan ini adalah untuk mengatasi keadaan kurangnya volume darah yang disebabkan oleh kehilangan darah. Kapan cairan infus biasa diberikan? Biasanya dokter merekomendasikan pemasangan cairan infus itu ketika seseorang pasien mengalami kondisi darurat sehingga membutuhkan cairan obat yang langsung masuk ke dalam tubuhnya secara cepat. Dikarenakan kalau diberikan obat minum membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus diserap aliran darah dan bekerja karena harus dicerna oleh tubuh. Kemudian sementara pasien sedang membutuhkan
penanganan yang lebih cepat, karena bila tidak dikondisinya bisa saja semakin memburuk. Tujuan pemberian cairan infus yaitu memberikan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan juga kalori yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat atau melalui oral. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basah. Yang ketiga, memperbaiki volume komponen-komponen darah. Yang keempat, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh. Yang kelima, memonitor tekanan vena. Yang keenam, memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan. Contoh kondisi pasien yang membutuhkan infus. Yang pertama itu kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Yang kedua stroke. Yang ketiga serangan jantung. Yang keempat keracunan makanan. Yang kelima mengalami infeksi yang membuat seseorang tidak responsif terhadap antibiotik oral. Yang keenam, memperbaiki ketidakseimbangan sistem metabolisme seperti memiliki terlalu banyak kalium di dalam tubuh. Yang ketujuh, mengendalikan rasa nyeri dengan menggunakan jenis obat-obatan tertentu. Metode pemasangan infus itu ada dua, yaitu yang pertama metode manual dan yang kedua itu metode pompa. Metode manual itu pemasangan infus manual menggunakan gravitasi agar jumlah obat tetapnya sama selama periode waktu tertentu. Perawat dapat mengatur kecepatan tetesan cairan infus dengan cara mengurangi atau merubah atau menambah tekanan penjepit pada tabung infus yang terpasang di selang. Selain itu, perawat juga dapat menghitung jumlah tetesan cairan infus untuk memastikan laju cairan besar dan sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja obat. Metode pompa, metode pemasangan infus juga dapat diatur dengan pompa listrik. Perawat akan menggunakan pompa agar cairan infus dapat menetes dengan kecepatan dan jumlah yang dibutuhkan oleh pasien. Pemasangan infus dengan pompa hanya dapat digunakan apabila takaran dosis obat sudah tepat dan terkontrol. Cara pemasangan infus itu persiapkan klien, kemudian siapkan alat dan bahan yang ingin digunakan atau diperlukan. Kemudian yang ketiga, siapkan lingkungan. Keempat, cuci tangan. Yang kelima, buka dan siapkan infus set. Keenam, buka sling dari plastik, jaga agar sling tidak terurai. Kemudian ketujuh, tutup klien. Kedelapan, buka botol, tusukkan pada jarum botol infus. Ke-9, isikan cairan ke dalam tabung. Kemudian yang ke-10, keluarkan udara dari selang atau jika ada. Ke-11, siapkan plester yang diperlukan, misalnya 4 potong. Ke-13, cari lokasi pemasangan, usahakan pada area paling distal pada ekstremitas yang tidak dominan. Ke-14, pasang pengalas di bawah lengan yang dipasang infus. Yang ke-15, pasang torniket sekitar 8-15 cm proksimal dari lokasi pemasangan. Yang terakhir, perhatikan kondisi vena dan tentukan vena yang digunakan. Lokasi pemasangan infus itu ada di vena digitalis. Itu vena yang terdapat pada punggung tangan yang mengalir di sepanjang sisi literal jari tengah dan berhubung ke vena dorsalis oleh cabang-cabang penyambung. Dia tuh terletak di bagian vena yang biasa kelihatan, bisa dilihat kan. Nah, itu
indikasi pemasangan infus yang pertama itu ada vena digitalis. Nah, vena digitalis terdapat pada punggung tangan yang mengalir di sepanjang sisi lateral jari tengah dan terhubung ke vena dorsalis oleh cabang-cabang penyambung. Nah, yang dimaksud dari sini itu terletak di punggung tangan itu yang maksudnya di sini. Yang biasa perawat atau dokter kalau mau menginfus pasti dia mencari vena di bagian sini. Yang kedua, vena dorsalis atau superficialis. Vena ini terletak di metakarpal atau punggung tangan yang berasal dari gabungan vena-vena digitalis yang berasal dari jari-jari tangan. Vena digitalis ini adalah pilihan vena nomor 2 setelah vena digitalis jika tidak berhasil. Jadi ketika perawat atau dokter tidak dapat vena kita di sini, dia biasa juga mencari vena di bagian jari-jari tangan. Yang ketiga ada vena saphalika, yaitu vena saphalika merupakan pembuluh darah vena yang terletak di lengan bagian bawah pada posisi radial lengan yang posisinya sejajar dengan ibu jari. Vena ini berjalan ke atas sepanjang bagian luar dari lengan bawah dan region antekubiti. Vena saphalika lebih kecil dan biasanya lebih melengkung daripada vena basilika. Yang keempat, vena basilika. Vena basilika ditemukan pada sisi ulnaris lengan bawah. Vena ini berjalan ke atas pada bagian posterior atau belakang lengan dan kemudian melengkung ke arah permukaan anterior atau region antekubiti. Vena ini kemudian berjalan lurus ke atas dan memasuki jaringan yang lebih dalam. Yang terakhir, vena mediana kubiti. Vena mediana atau antekubiti merupakan vena yang berasal dari vena lengan bawah dan umumnya terbagi dalam dua pembuluh darah. Satu berhubungan dengan vena basilika dan yang lainnya berhubungan dengan vena saphalika. Vena mediana kubiti ini biasanya digunakan untuk pengambilan sampel darah. Jadi maksudnya itu biasa kalau perawat atau dokter ingin mengambil sampel darahnya itu, misalnya kalau dia mau melakukan cek darah lengkap, biasanya perawat atau dokter itu mengambil sampelnya itu darahnya dari vena sini yang dimaksud dari poin yang kelima ini. Mekanisme obat suntik itu ada dua, yaitu secara intravaskular dan secara ekstravaskular. Cara intravaskular adalah obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke seluruh tubuh seperti pemberian intravena atau suntikan dan infus. Pemberian berarti obat tidak perlu mengalami fase pertama untuk memberikan efek, yaitu fase absorpsi. Konsentrasi obat dalam darah atau plasma selanjutnya ditentukan oleh kecepatan biotransformasi dan kecepatan ekstraksi atau eliminasi obat dari tubuh. Cara yang kedua yaitu intravaskular, adalah obat harus diabsorpsi dahulu sebelum masuk ke peredaran sistemik, seperti pemberian intramuskular, subkutan, dan intradermal. Syarat untuk diabsorpsi ialah obat harus terbebas dahulu dan dari bentuk sediaannya dan tergantung bukan hanya pada faktor fisiokimia obat, tetapi juga pada faktor lingkungan bagian tubuh tempat
obat terserap atau diabsorpsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tindakan pemasangan infus. Yang pertama, sterilitas. Tindakan sterilitas dimaksud supaya mikrobah tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan. Yang kedua, fiksasi bertujuan agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser dari tempat pemasangan. Yang ketiga, pemilihan cairan infus. Jenis cairan infus yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pemberian cairan. Yang keempat, kecepatan tetesan cairan. Untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh, maka tekanan dari luar ditinggikan atau menempatkan posisi cairan lebih tinggi dari tubuh. Kelima, selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya. Yang keenam, hindari sumbatan pada bevel jarum atau kateter intravena. Yang ketujuh, jangan memasang infus dekat persendian pada vena yang berkelok atau mengalami spasme. Yang kedelapan, lakukan evaluasi secara periodik terhadap jalur intravena yang sudah terpasang. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari sediaan ampul dan juga sediaan infus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.